Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Kurniawati. Di sini saya akan melaksanakan praktek identifikasi jenis kayu. Kegiatan identifikasi jenis kayu ini didasarkan kepada SNI 8491 tahun 2018 tentang identifikasi jenis kayu secara makroskopis. Kegiatan identifikasi jenis kayu didasarkan kepada dua ciri. Yang pertama yaitu ciri kasar kayu dan yang kedua adalah ciri struktur kayu. Ciri kasar kayu yaitu sifat yang dapat diketahui secara jelas melalui panca indera, baik itu indera penglihatan, penciuman, perabaan, dan sebagainya tanpa melalui alat bantu berupa lup. Nah, ciri kasar kayu itu bisa meliputi warna, arah serat, berat, tekstur dan kesan raba, kekerasan kayu, terus kekilapan kayu, terus bau, dan lain-lain. Sedangkan ciri struktur kayu atau struktur anatomi kayu itu meliputi tiga hal, yaitu pori-pori, parenkim, dan jari-jari. Di dalam melakukan kegiatan identifikasi jenis kayu diperlukan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berupa sarung tangan, yaitu untuk alat pelindung diri. Terus yang kedua adalah cutter, ya. Yang ketiga adalah lup atau kaca pembesar, dan yang keempat yaitu sampel kayu. Di sini saya menggunakan dua sampel kayu, yaitu satu dari jenis kayu daun lebar yaitu merbau dan satu dari jenis kayu daun jarum yaitu tusang. Setelah alat dan bahan tersedia, berikutnya adalah cara mengidentifikasi jenis kayu berdasarkan ciri struktur anatomi kayu. Langkah yang pertama yaitu gunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan seperti ini. Kemudian siapkan sampel kayu. Kemudian sayat bagian penampang lintang kayu. Yang dikatakan penampang lintang kayu adalah yang bagian ini. Ini penampang lintang. Kemudian disayat menggunakan cutter seperti ini. Ya. Setelah disayat, kemudian penampang lintang diamati menggunakan lup. Seperti ini. Berdasarkan hasil identifikasi yang didasarkan kepada ciri kasar kayu, ya, untuk kayu merbau dilihat dari warnanya ini berwarna kecoklat-coklatan bahkan sampai hampir berwarna hitam. Sedangkan untuk tekstur kayu merbau, ya, ini terlihat kasar dan merata. Sedangkan arah serat, ya, untuk arah serat ini kalau dilihat sangat jelas, ya. Arah serat ini kebanyakan lurus, tapi kadang-kadang tidak teratur dan berpadu. Nah, untuk kesan raba, kalau diraba permukaan kayu merbau ini akan terasa licin. Nah, jika dilihat dari kilap kayu, nah ini misalnya kita lihatkan dengan lampu, ya. Nah ini, maka permukaan kayu merbau ini akan terlihat mengkilap indah. Akan terlihat kilapannya. Berdasarkan hasil pengamatan struktur anatomi kayu dengan menggunakan lup pada penampang melintang untuk kayu merbau, diperoleh hasil bahwa untuk penyebaran pori termasuk ke dalam pori tata baur. Nah, ini pori tata baur. Kita dapat lihat, ya. Sedangkan untuk susunannya di sini kita dapat lihat bahwa susunan pori merbau itu berupa soliter dan ada yang ganda, ya, terdiri dari 2 sampai 3 dalam arah radial. Namun di sini kita lihat bahwa jarang sekali pori yang berkelompok. Sedangkan untuk parenkim dapat dilihat bahwa di sini parenkimnya termasuk ke dalam tipe paratrakeal berbentuk selubung lengkap dan tebal, bahkan sampai ada yang berbentuk aliform. Sedangkan untuk jari-jarinya itu termasuk jari-jari yang homoselular. Untuk kayu tusam berdasarkan ciri kasar kayu, dapat kita lihat bahwa berdasarkan warna, kayu tusam ini
memiliki warna putih atau kekuning-kuningan. Sedangkan secara tekstur, dia termasuk tekstur kayu yang halus. Arah seratnya di sini dapat kita lihat yaitu lurus ya. Lurus, dan kesan raba ini kalau permukaannya kita raba itu akan terkesan licin. Nah, begitu juga untuk kesan kilap ya. Nah, ini jika berada di bawah lampu ya, itu terlihat permukaan kayunya mengkilap. Nah, di sini untuk kayu yang masih baru ditebang itu biasanya dapat diidentifikasi dari baunya ya. Dia biasanya berbau terpentin. Hanya saja ini untuk baunya kita tidak dapat menciumnya karena ini adalah kayu yang sudah lama. Untuk ciri struktur anatomi kayu pada penampang lintang jenis tusam, diperoleh hasil bahwa jenis tusam tidak memiliki pori-pori. Sedangkan untuk parenkim itu terdapat parenkim yang melingkar. Untuk jari-jari itu bersifat homoselular. Demikian kegiatan identifikasi jenis kayu untuk jenis merbau dan tusam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuratu Ayuning dari SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan identifikasi jenis kayu dari pohon berdaun jarum dan pohon berdaun lebar. Selamat menyaksikan. Alat-alat yang dibutuhkan: loop, cutter, sarung tangan, dan buku identifikasi. Kayu memiliki 3 bidang, yaitu bidang transversal atau melintang, bidang radial, dan bidang tangensial. Kayu ini berwarna putih kekuningan, sedikit berwarna coklat tapi sangat tipis. Arah seratnya lurus, kadang-kadang terpilin. Kesan raba permukaan kayu ini terasa halus dan licin. Tidak tercium aroma dari kayu ini, diduga karena kayu ini sudah tersimpan cukup lama. Jika terkena cahaya, kayu ini menampilkan kilap. Untuk mengetahui berat jenis, dilakukan penimbangan terhadap kayu ini, kemudian dilakukan pengukuran terhadap panjang, lebar, dan tebal. Di sini diperoleh berat kayu ini adalah 21 gram. Ukuran kayu ini adalah 9,7 cm x 5 cm dan kali 1 cm. Diperoleh hasil 48,5 cm3. Dengan berat 21 gram, maka diperoleh berat jenis kayu ini adalah 0,43 gram per cm3. Dengan demikian, kayu ini dikategorikan sebagai kayu ringan. Berdasarkan ciri umumnya, kayu ini kemungkinan adalah kayu jenis pinus, damar, atau kayu yang berwarna putih kekuningan lainnya. Untuk itu, kita perlu mengidentifikasi kayu menggunakan ciri anatomi untuk mengetahui jenis yang sebenarnya. Ciri anatomi kayu dilakukan dengan mengamati bidang transversal atau melintang. Pada bidang tersebut dilakukan penyayatan dengan menggunakan cutter dan dilakukan pengamatan dengan menggunakan kaca pembesar atau loop. Berdasarkan hasil pengamatan terlihat bahwa kayu ini tidak berpori, kemudian terlihat parenkim tersebar dan ada titik-titik yang kemungkinan itu merupakan saluran interseluler. Di dalam titik-titik tersebut terlihat warna kemerahan. Jari-jarinya terlihat sangat sempit, sangat pendek, dan jarang-jarang. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap ciri umum dan ciri anatomi kayu, diperoleh hasil bahwa kayu ini berjenis damar atau agatis damaran. Kayu kedua memiliki warna coklat, agak kemerahan, dan berwarna gelap. Coraknya tidak terlalu terlihat, kemudian teksturnya halus, arah seratnya lurus dan sedikit berpilin serta berombak. Jika terkena cahaya, kayu ini menunjukkan sedikit kilap.
Untuk mengetahui berat jenis, dilakukan kembali penimbangan, dan kali ini kayu ini memiliki berat 35 gram. Ukuran penampang kayu ini adalah 9,6 cm kali 4,8 cm kali 0,9 cm, sehingga volume kayu ini adalah 41,47 cm kubik. Dengan demikian, berat jenis kayu ini adalah 0,84 gram per cm kubik, sehingga kayu ini masuk kategori kayu berat. Tingkat kekerasan kayu ini akan lebih keras dibandingkan dengan kayu yang pertama, karena berat jenis kayu yang kedua ini lebih besar dibandingkan dengan kayu yang pertama. Kemungkinan jenisnya adalah kayu mahoni, eboni, rasa mala, atau kayu yang berwarna coklat gelap lainnya. Untuk itu kita perlu melakukan pengamatan pada ciri anatomi kayu. Untuk mengetahui ciri anatomi kayu, kita juga lakukan pengamatan pada bidang transversal dengan melakukan penyayatan sedikit. Kemudian kita amati dengan menggunakan kaca pembesar. Pada kayu ini pori terlihat soliter, meskipun ukurannya cukup kecil sehingga perlu mengamati dengan cermat. Parenkim termasuk tipe apotrakeal, tersebar kadang-kadang berbentuk pita pada tempat-tempat tertentu. Kayu ini memiliki jari-jari heteroseluler atau kadang-kadang juga homoseluler. Kayu ini juga memiliki saluran interseluler, kadang-kadang berisi titik-titik berwarna putih. Berdasarkan pengamatan menggunakan ciri umum dan ciri anatomi kayu, terlihat bahwa kayu yang kedua ini berjenis rasa mala atau Albinia excelsa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.